Dalam sebuah hadis kudusi disebutkan, ya Muhammad, ja'altuka dzikran min dzikri, man zakaraka faqad zakarani, wa man ahabbaka faqad ahabbani. Wahai Muhammad, telah kujadikan engkau sebagai salah satu zikirku, maka barang siapa menyebut namamu berarti ia telah berzikir kepadaku, dan barang siapa mencintaimu maka ia telah mencintaiku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man shalla alayya yaumal jumu'ah 80 marratan ghafarallahu lahu dzunuba 80 sanatan. Barang siapa bersalawat kepadaku sebanyak 80 kali pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Al-bakhil man dzukirtu inda falam yusalli alayya. Orang yang kikir bakhil adalah orang yang tidak bersalawat kepadaku ketika namaku disebut di hadapannya. Hadis hasan riwayat Tirmidzi dan dari Ali. Man shalla alayya sallat alaihi al-malaikah, wa man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra salawat, wa huttat anhu asyru khati'at, wa rufi'at lahu asyru darajat. Barang siapa bersalawat kepadaku, ujar Nabi kita, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya. Salawat malaikat kepada kita itu adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi andai kata kita bersalawat kepada Nabi kita, maka malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Dan barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, salawat Allah kepada kita kayak apa? Mencurahkan rahmahnya, rahmah yang khusus yang dicurahkan Allah 10 kali kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, dan dihapus 10 kesalahannya, dan ditingkatkan 10 derajat kedudukannya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Hakim dengan matan yang sedikit berbeda. Dalam riwayat lain disebutkan, wa kutiba lahu asyru hasanat, dan dicatat baginya 10 kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallama alayya asyran faka'annama a'taqa raqabah. Barang siapa mengucapkan salam kepadaku sebanyak 10 kali, maka ia seperti memerdekakan seorang budak. La yaridanna alayya aqwamun ma'arifuhum illa bikathrati salawatihim alayya. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum mengunjungiku di akhirat kainat, dan aku tidak mengenal mereka kecuali karena banyaknya salawat mereka kepadaku. Itu yang membuat Nabi kita kenal kepada orang-orang yang banyak bersalawat. Anjakum yaumal qiyamah min mawatinihi aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling selamat dari tempat-tempat yang berbahaya, orang yang paling selamat dari tempat-tempat yang berbahaya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Nah, dari sekian banyak hadis, ratusan mungkin ribuan, dari berbagai macam hadisnya, dari yang sahih sampai yang dhaif, yang menjelaskan tentang keutamaan, keuntungan, fadilah orang yang bersalawat ini. Lalu ada orang yang bertanya kepada Imam Ramli rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Ujar orang lawan Imam Ramli itu mengatakan, pertanyaannya, halil abdalu al istighfaru awil istighalu bis salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam, aw yufraqu baina man ghalabat ta'atuhu was salatu lahu afdal amma asihi fal istighfar lahu afdal. Fa ajaba bi anna al istighala bis salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min al istighal bil istighfari mutlaqan. Ujar orang, wahai Imam Ramli, mana baiknya, mana lebih utamanya kita beristighfar dengan bersalawat dan salam atas Nabi? Mana afdalnya?
Imam Ramli menjawab, lebih afdal bersalawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ujar orang, pertanyaannya, orang yang lebih banyak dosanya, apakah lebih baik dia banyak istighfar atau banyak salawat? Kalau orang itu orang saleh, orang itu orang yang kada banyak dosa, sudah jelas lebih baik banyak salawat daripada banyak istighfar. Nah kalau orang ini bang banyak dosanya, lebih banyak maksiatnya, mana baiknya istighfar kan dibanyakinya salawat dan salam kepada Nabi kan? Imam Ramli menjawab, tetap lebih baik salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orangnya fasik, walaupun orangnya zalim, tetap ini lebih baik banyak istighfar, banyak salawat daripada istighfar. Kenapa sebabnya? Maka lebih baik salawat, lebih afdal salawat daripada istighfar. Karena tadi dalam hadis disebutkan, barang siapa bersalawat kepadaku, ujar Nabi, maka malaikat akan memintakan ampun terhadap inya. Nah, jadi kita walaupun kita kada beristighfar, tapi kita membaca salawat, itu malaikat yang memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa kita. Dan malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa kita itu lebih baik daripada kita sendiri yang minta ampun kepada Allah. Karena malaikat itu orang yang dekat dengan Allah. Setiap kali kita berselawat, malaikat berkata, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Bila kita berselawat, malaikat bersuara, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Tapi kalau kita istighfar saja, malaikat kada umpat mintakan ampun kepada kita. Tapi kalau kita berselawat, otomatis malaikat umpat memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita itu. Nah, jadi baik orang yang saleh, baik orang yang fasik, yang banyak dosanya, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi itu lebih utama daripada istighfar. Nah, jadi artinya porsinya dalam sehari semalaman ini kita lebih baik banyak salawat daripada istighfar. Kalau istighfar misalnya 100 ada 70, dan salawat lebih daripada itu. Ada lagi pertanyaan kepada Syekh Abdul Abbas At-Tijani. Beliau ditanyakan mana afdalnya membaca Al-Quran dengan baca salawat kepada Nabi. Tadi kan istighfar, sudah jelas lebih afdal salawat. Nah sekarang Quran, mana afdalnya kita membaca Quran dengan membaca salawat dan salam kepada Nabi? Abdul Abbas At-Tijani mengatakan, bagi orang-orang yang lebih banyak dosanya, bagi orang-orang yang tergolong fasik, lebih baik membaca salawat daripada membaca Al-Quran. Kalau orang-orang yang saleh, orang-orang yang sudah lebih banyak taatnya daripada maksiatnya, lebih baik dia memperbanyak membaca Al-Quran daripada membaca salawat. Nah ini perkataan Syekh Abdul Abbas. Kenapa sebabnya? Karena kalau orang fasik itu membaca Al-Quran, Quran itu kalamullah. Quran itu adalah wahyunya Allah. Kalau orang fasik membaca Al-Quran, dikhawatirkan satu, orang beradab dengan kalam Allah. Yang kedua, barangkali yang dibacanya itu Al-Quran mengutuk dengan dirinya sendiri. Misalnya orangnya zalim, lalu membaca Al-Quran, dalam Quran ada apa? La'natullah 'alaz zalimin, laknat Allah atas orang zalim. Berarti dia melaknat dirinya sendiri. Atau dia fasik, dia baca Al-Quran, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar, orang-orang fasik itu masuk neraka. Berarti dia sendiri mengatakan dirinya masuk ke neraka. Nah, untuk orang-orang fasik, orang-orang yang banyak dosa, lebih baik perbanyak salawat. Itu ujar Syekh Abdul Abbas tadi. Dalam kitab Sa'adatud Darain panjang lebar dijelaskan kisahnya itu. Nah kemudian lagi, mana afdalnya salawat dengan zikir la ilaha illallah. Nah itu sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa afdalul zikir, paling afdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Itu paling afdal sudah. La ilaha illallah itu sama nur jannah, itu harganya surga. La ilaha illallah. Jadi
paling banyak porsi ibadah kita dalam sehari semalaman ini zikrullah, la ilaha illallah. Nomor 2 yang salawat kepada Rasulullah. Nah, hanya membaca Al-Quran, hanya istighfar. Itu adalah amalia-amalia yang kada boleh tidak dalam sehari semalaman ini ada kita lakukan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, salawat kepada Nabi lebih cepat menghapuskan dosa daripada air dingin memadamkan api. Dan mengucapkan salam kepada beliau adalah lebih utama daripada memerdekakan budak. Umar dan Ali radhiyallahu anhuma menyampaikan sebuah hadis yang oleh Ali sendiri dinyatakan sebagai hadis marfu', yaitu inna du'a mawqufun baina as-sama wal ard hatta tusalli ala nabiyyika. Sesungguhnya sebuah doa akan terhenti di antara langit dan bumi sebelum engkau bersalawat kepada nabimu. Dalam riwayat lain disebutkan ad-du'a baina as-salataini alayya la yuraddu wa anna Allah wakkala biqabri malakan a'atahu asma'al khalaiq fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ballagani bismihi wasmi abihi hadza fulan ibn fulan qad shalla alai. Doa yang dipanjatkan di antara 2 salawat kepadaku tidak akan ditolak. Sebelum inya berdoa, inya bersalawat dulu. Karena anak ampih ditutupnya dengan salawat. Jadi doa itu anaknya di tengah-tengah salawat. Nah, doa seperti itu kada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah telah mewakilkan seseorang malaikat di kuburku, dan Allah telah memberinya seluruh nama makhluk. Tidak ada seorang pun yang bersalawat kepadaku sampai hari kiamat kecuali malaikat tersebut menyampaikannya kepadaku dengan namanya dan nama ayahnya. Ini Fulan bin Fulan telah bersalawat kepadamu. Jadi salawat dan salam kepada Rasulullah termasuk salah satu merupakan kunci mustajabnya doa. Di samping yang lain-lainnya seperti Bismillahirrahmanirrahim di awal doa, itu termasuk adalah mencepatkan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum berdoa Bismillahirrahmanirrahim, kemudian lagi memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sesudah bismillah itu termasuk mempercepat doa itu mustajab. Sesudah hamdalah hanyar salawat dan salam kepada Nabi, kemudian hanyar doa. Kalau doanya panjang, kayaknya di tengah-tengah diselingi lawan salawat, doa pulang, salawat pulang, doa pulang. Kalau doanya panjang, nah, karena akhir doa ditutup dengan salawat, dengan alhamdulillahirabbil alamin, dengan amin. Nah, itu pun termasuk mempercepat dikabulkannya doa tadi juga. Jadi penutup doa itu salawat, alhamdulillahirabbil alamin lawan amin. Kita lagi terbaling amin pemulaannya, amin 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 ya, berdoa. Nah, amin itu peampihan mestinya hendaknya. Alhamdulillahirabbil alamin, amin. Nah, itu. Diriwayatkan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, ahabbu ma takunu ilayya wa aqrabuhu idza aktsarta minas salati ala Muhammad. Keadaanmu hai Musa yang paling kusukai dan paling dekat denganku adalah jika engkau banyak bersalawat kepada Muhammad. Jadi bersalawat kepada Muhammad ini bukan hanya sesudah masa Nabi kita, mulai zaman Nabi Adam salawat kepada Nabi Muhammad ini sudah diamalkan, sudah dikenalkan. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Dalam riwayat lain disebutkan, salatukum alayya mujawwizatun li du'aikum wa mardatun li rabbikum wa zakatun li abdanikum wa man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu astaghfiru lahu ma baqiya ismi fi dzalikal kitab. Salawat kalian kepadaku membuat doa kalian terkabul, mendatangkan keridhaan Tuhan kalian dan menyucikan tubuh kalian. Dan barang siapa menulis salawat kepadaku dalam sebuah kitab, maka para malaikat akan memohonkan ampun baginya selama namaku masih tercantum dalam kitab tersebut. Kalau kita menulis di buku, dan buku nang apa kita tulis salawat pemulaannya, bagus benar itu, tulis sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Selama tulisan itu dalam kitab masih ada, kada luntur, malaikat terus menerus setiap saat memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus benar itu.
Di rumah di mana kah ditulis salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Selama tulisan itu masih ada, orang yang menulis tersebut selalu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimintakan oleh para malaikat tadi. Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu alayya nur." Salawat kepadaku adalah cahaya. Hadis riwayat Daraqutni. "Taharatu qulubi ummati wa ghusluha minas sada." As-salatu alayya. Salawat kepadaku merupakan pembersih dan pencuci hati umatku dari karat, dari tagar. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, "Ya Muhammad, ja'altuka dzikran min dzikri, man dzakaraka faqad dzakarani wa man ahabbaka faqad ahabbani." Wahai Muhammad, telah kujadikan engkau sebagai salah satu zikirku, maka barang siapa menyebut namamu berarti ia telah berzikir kepadaku, dan barang siapa mencintaimu maka ia telah mencintaiku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man shalla alayya yaumal jumu'ah 80 marratan ghafarallahu lahu dzunuba 80 sanatan." Barang siapa bersalawat kepadaku sebanyak 80 kali pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Apabila membacanya yang Jumat salawat itu, nah dalam hadis lain menyebutkan bahwa itu dibaca sesudah asar. Ada hadis lain yang menyebutkan siapa yang berselawat kepadaku sesudah asar hari Jumat. Jadi imba asar hari Jumat berselawat kepada Nabi 80 kali, jangan kurang jangan lebih pada 80 itu, Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Dosa yang macam apa? Hanya Allah yang tahu. Pokoknya dosa-dosa kita diampuni Allah selama 80 tahun. Dan salawatnya macam apa? Salawatnya itu salawat khusus. Oleh para ulama disebutkan salawat yang dimaksud di situ adalah salawat ummi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Nah, itu dibaca 80 kali. Ini sekali baca seumuran 80 tahun sudah. Sampai sembahyang Jumat imba asar, tapi imba sembahyang asar baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim 80 kali. Diampuni Allah dosanya 80 tahun. Jadi ujar para ulama mengatakan kalau ada kita mendengar hadis-hadis atau yang lainnya tentang bicara fadilatul amal, keutamaan amal, kita dituntut mengamalkan itu walaupun sekali seumur hidup, supaya kita kada termasuk orang yang kada mengamalkan ilmu. Ini tahu semua fadilah berselawat imba asar 80 kali baik, tapi seumuran kada sama amalkan, berarti orang ini kada mengamalkan ilmu. Kalau dia pernah mengamalkan walau cuma sekali, terlepas daripada orang yang tidak mengamalkan ilmu, khususnya ilmu itu.